Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 37 Pekanbaru atau Bapak Ibu Wakil yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru di Kombel kita, Kombel Nurul Ilmi ataupun Kombel SDN Negeri 37 Pekanbaru. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami meluangkan waktu untuk kami di sini menseminarkan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Dan beberapa hari yang lalu selama 10 hari kami melaksanakan pelatihan BCKS bakal calon kepala sekolah dan belum tahu lulus, tapi insya Allah mudah-mudahan lulus, itu harapan saya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, semua paparan dari teman-teman kita, dari Islamiyah, dari Ami, dari Aisyah, itu semuanya kami pelajari di bakal BCKS kemarin. Nah, semuanya pembelajaran mendalam itu memang perlu kita terapkan di sekolah untuk kedepannya. Berdasarkan lapor mutu sekolah kita, jadi kami di sini membuat proyek yang berjudul tadi penguatan budaya positif dan pembelajaran bermakna melalui kepemimpinan transformatif di SD Negeri 37. Judul ini kami ambil ini berdasarkan rapor mutu sekolah kita. Tahun 2025 rapor pendidikan kita itu semuanya sudah hijau, alhamdulillah. Tapi ada salah satu yang menurun, bukan merah tapi menurun. Jadi proyek transformasi ini kami disuruh membuat suatu rancangan untuk meningkatkan yang rendah tadi. Nah, kami ambil, dapat kita lihat rapor pendidikan kita yang halaman pertama, ini panduan PBD. Di slide yang kedua, ini rapor pendidikan kita. Semuanya sudah bagus, menunjukkan bagus. Tapi di antara yang bagus ini ada yang menurun, Bapak Ibu. Nah, yang merah ini. Contoh, di tahun 2024 65. 2025 64. Jadi menurun 1,4%. Nah, berdasarkan rapor mutu, di sini ada rekomendasi menyeluruh. Rekomendasi menyeluruh ini, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat yang mana dari rapor mutu ini kita perbaiki. Di sini juga bisa kita lihat yang rendah itu karakter. Ini identifikasinya karakter, pencapaiannya baik. Skornya ya di tahun 2025 ini 65,9. Level akar masalahnya di karakter kena anak-anak kita. Nah, di slide selanjutnya ada namanya rekomendasi prioritas. Nah, di sini bisa kita lihat untuk merubah
untuk merubah supaya lebih naik, ya. Makanya di sini hari ini kami merancang suatu transformasi untuk siswa, untuk guru, supaya lebih meningkat, ya. Level yang keduanya setelah karakter itu kreativitas. Yang kegiatan benahinya di sini adalah kesenangan dan pengalaman menghasilkan hal baru oleh siswa, mendukung kemampuan aspek karakter, ya. Di sini ada inspirasi kegiatan benahi. Bisa kita benahi itu bisa kita buat workshop. Workshopnya memerlukan dana, bisa kita ambil nanti di sini ada namanya lembaran RKS, itu tergantung sekolah. Ada RKT, ada RKS. Dari rapor mutu ini kita bisa merubah ataupun membuat kegiatan dari rapor mutu ini kita anggarkan ke RKS, RKS, ya. Dan ada juga kegiatan yang tidak memerlukan dana. Nah, gitu. Salah satu contohnya yang kami ambil sekarang ini. Makanya kami di sini merancang proyek transformasi kepemimpinan sekolah dengan tema penguatan budaya positif dalam pembelajaran bermakna melalui pimpinan transformasi di SD Negeri 37 Pekanbaru. Dengan harapan dalam proyek ini nanti akan ada perbedaannya antara tahun lalu dengan tahun yang akan selanjutnya tentang karakter siswa kita. Memang dari rapor mutu ini yang diambil kebanyakan tentang ANBK. Cuman kita selalu salah persepsi ANBK itu tanggung jawab guru kelas 5. Sebetulnya tidak. ANBK itu tanggung jawab semua kita, guru di sini. Memang yang dilaksanakan ANBK itu di kelas 5, tapi Bapak Ibu prosesnya itu dari kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Karena soal-soal NBK itu banyak literasi, numerasi, pemahaman itu tuh proses. Contohnya dari kegiatan sehari-hari siswa. Contoh soal, mungkin tahun lalu ada soal, pernahkah Bapak Ibu mencubit kamu? Anak itu yang terpasang ke pikiran dia pernah, sering. Itu kan jawaban anak yang pada spontan saat itu. Sedangkan ketika Bapak Ibu marah, itu tuh karena sikap mereka, mungkin karakter mereka. Nah, di situ contoh soalnya. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan, walaupun ANBK ini dilaksanakan di kelas 5, marilah bertanggung jawab kita dari kelas 4, dari kelas 3, 2, 1 kita bentuk anak kita. Jadi nanti di kelas 5 di ANBK dia mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini kami mengambil tema yaitu penguatan positif pembelajaran bermakna melalui kepemimpinan transformasi di SD Negeri 37 itu berdasarkan rapor mutu. Nah, Bapak Ibu, latar belakang di SD Negeri 37 ini adalah sekolah negeri. Letaknya pun sangat strategis. Orang tua ataupun murid kita itu banyak macamnya, ragamnya, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Dan dalam membentuk siswa yang berkarakter, aktif, mampu menghadapi tantangan masa depan, berdasarkan hasil refleksi awal ini, sekolah kita menunjukkan pertama, budaya sekolah ini masih berorientasi disiplin formal, belum sepenuhnya menumbuhkan joyful learning. Nah, seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, pada
saat kurikulum sekarang ini kan harus pembelajaran mendalam. Terus di sekolah kita ini mungkin kita pun baru mempelajari pembelajaran mendalam ini sekarang ya Kak Is ya. Nah, untuk ke depan harapannya konsep full learning ini bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih efektif, menarik, bermakna bagi siswa sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya dan minat belajar mereka dengan baik. Yang kedua, manajemen sekolah belum sepenuhnya berbasis data. Kemarin kami di dalam pembelajaran BCKS juga ada pembelajaran berbasis data. Contohnya salah satu observasi. Kadang-kadang guru kita merasa observasi itu adalah penilaian. Sebetulnya bukan penilaian, tapi pembimbingan. Mana kelemahan kita dalam mengajar? RPP kita itu seharusnya kita lihatkan ke kepala sekolah. Itu namanya tadi ada Ami bilang berbincang atau apa, tapi dalam pembelajaran kami ada coaching ya Pak Abi ya, kita guru penggerak juga ada coaching, pembelajaran coaching. Nah di sini sebetulnya kita menerapkan ada namanya kegiatan pra observasi coaching, di mana kita melihatkan RPP kita apakah sudah cocok materinya dengan pelajaran kita atau metodenya. Kayak PJBL tuh banyak macam ragam tadi yang dibilang si Ami. Nah, kita lihat kan kepala sekolah, di situ kita dibimbing apakah benar-benar bisa nanti menimbulkan pembelajaran bermakna bagi siswa kita. Nah, baru nanti kita observasi. Kami di sini ada berempat yang ditunjuk ibu kepala sekolah menjadi tim penilai. Tapi sebetulnya itu yang sejatinya dan idealnya bukan menilai, tapi membimbing. Mana kelemahan, mana kekuatan yang harus kita perbaiki, baru melaksanakan observasi. Nah, setelah observasi nanti ada namanya pasca observasi. Disitulah Bapak Ibu nanti akan merefleksi diri, mana kekurangan dari pembelajaran saya, mana yang harus saya perbaiki. Nah, gitu. Lanjut, yang kedua, proses pembelajaran masih dominan berbasis hafalan. Kadang-kadang kita mengajar itu hanya ingin mencapai ATP aja, tersampaikan ETP pikir kita sudah selesai. Tapi seharusnya ada proses yang nantinya akan memang tujuan pembelajaran akan tercapai dengan proses itu. Kadang kita banyak memberikan tugas tapi prosesnya nggak ada. Nah, video yang disampaikan Ami tadi sangat luar biasa. Di situ nampak kita bagaimana siswa berproses, tidak ada malu saat menyampaikan pendapat, saat memberi komentar ataupun refleksi. Lanjut, yang keempat, layanan siswa cenderung administratif. Nah, belum banyak menghadirkan pengalaman baru yang membahagiakan siswa. Nah, Bapak Ibu, kebijakan nasional seperti Merdeka Belajar, Profil Pelajar Pancasila, dan yang sekarang itu 8 profil dimensi kelulusan serta penguatan literasi, numerasi, coding, dan kecakapan pada abad 21 ini menuntut sekolah kita untuk mentransformasi. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasi di SD Negeri 37 ini harus mewujudkan program yang nyata yang berdampak nantinya kepada siswa, kepada guru, dan menjadi budaya di sekolah kita. Artinya budaya, dengan kegiatan ini harapannya karakter anak-anak kita bisa berubah. Tujuan dan sasaran proyek saya ini, tujuan umumnya yaitu mewujudkan kepemimpinan transformatif di SD 37 Pekanbaru yang berdampak pada peningkatan budaya positif, kualitas pembelajaran, manajemen sekolah berbasis data, serta layanan penguatan karakter siswa. Sedangkan tujuan khusus yaitu meningkatkan kompetensi guru. Di sini tujuan khusus untuk kita yaitu meningkatkan
kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, dan lebih bermakna. Yang kedua, menumbuhkan budaya reflektif, kolaboratif, serta guru secara rutin bisa melaksanakannya. Yang ketiga, menghadirkan minimal 2 program inovatif berbasis karakter dan pengalaman belajar baru bagi setiap siswa di semester. Yang keempat, mengembangkan manajemen sekolah berbasis data dan berkolaborasi, serta meningkatkan ketertiban orang tua dan komite sekolah mendukung transformasi. Bapak Ibu, sebetulnya kita membuat paguyuban di kelas itu bagus, karena suatu pendidikan tanpa dukungan orang tua itu tak akan berjalan lancar. Makanya kita sebetulnya perlu dukungan orang tua. Nah, sasaran dari proyek saya yang pertama guru. Guru nanti dapat meningkatkan kompetensi dan budaya refleksi. Yang kedua, siswa. Diharapkan nanti karakter ataupun penguatan karakter, aktivitas dan kesenangan belajar, bahkan pengalaman baru yang mereka dapat. Yang keempat, yang ketiga, manajemen sekolah berbasis data, kolaboratif, dan transparan. Serta orang tua nanti kita harapkan adanya ketertiban dalam mendukung kegiatan ini. Identifikasi isu strategis kepemimpinan. Kepemimpinan pembelajaran ataupun supervisi akademik ini masih berorientasi pada nilai. Selama ini nilai, kita berpikir nilai, padahal ini adalah pendampingan. Yang kedua, penguatan budaya organisasi, belajar, refleksi, dan berkolaborasi. Guru ini masih rendah. Selanjutnya, transformasi tata kelola, data aktif akademik dan non-akademik belum terintegrasi secara digital. Selanjutnya, keteladanan kepemimpinan sekolah perlu memperkuat model keteladanan dan membangun disiplin positif. Nah, inovasi dan transformasi yang hadir, yang pertama yaitu supervisi reflektif atau coaching. Nah, ini yang saya bilang tadi. Seharusnya sebelum kita observasi, kita melaksanakan coaching untuk tahu bagaimana kelemahan dan kekuatan kita ataupun dalam pembelajaran modul ajar kita. Supervisi yang berorientasi kepada pendampingan, bukan evaluasi. Nah, yang kedua, forum refleksi bulanan guru melakukan diskusi berbasis program solving problem dan design thinking. Yang ketiga, ada namanya SEP, proyek inovasi siswa berbasis karakter. Contohnya, kita buat hari kreasi atau coding dasar, sebagaimana yang sudah pelajari ataupun praktik, yaitu tentang coding ya, dan literasi serta seni budaya. Yang keempat, manajemen digital sekolah ataupun sistem sederhananya yaitu dokumentasi pembelajaran, layanan, dan data siswa. Selanjutnya, strategi implementasi. Tahap ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, atau bulan pertama nanti seperti sekarang diadakan sosialisasi proyek. Yang kedua, menyusun instrumen supervisi reflektif. Terus membentuk tim transformasi sekolah. Di bulan kedua itu fase implementasi antara bulan kedua sampai bulan kelima, yaitu supervisi akademik berbasis coaching. Di sini nanti akan dibantu oleh kepala sekolah dan kepada guru di mana kelemahan dan kekuatan modul ajar kita atau cara kita mengajar. Selanjutnya, forum refleksi guru rutin. Nah, seperti kombel kita ini, sebetulnya kan kombel ini untuk membahas apa masalah kita di kelas, apa yang akan kita laksanakan di kelas.
itu forum refleksi guru rutin. Selanjutnya pelaksanaan SEP tadi dan pengembangan dokumentasi digital. Contohnya pengembangan dokumentasi digital kayak Umar kan selalu kalau udah ada pembelajaran dimasukkan ke media sosial. Lanjut, ada namanya fase refleksi dan pemantapan. Ini di bulan ke-6 rencananya. Ada juga evaluasi pencapaian proyek. Forum refleksi akhir dengan warga sekolah. Menyusun strategi berkelanjutan. Nah, mitra yang dilibatkan dalam proyek ini nanti yaitu guru dan tenaga pendidik. Selanjutnya siswa, komite sekolah, pengawas, dinas pendidikan, serta mitra eksternal seperti alumni, ya Bapak Ibu. Nah, di sini dapat kita lihat gen semester 1 bulan pertama itu persiapan, bulan kedua implementasi sampai bulan kelima, nanti di bulan ke-6 refleksi. Proyek ini tak terlepas dari dukungan sumber daya. Yang pertama itu sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, wakil, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, siswa, dan komite. Sarana prasarananya, ruang kelas, ruang pertemuan, perpustakaan, laboratorium komputer, internet, dan aplikasi digital sederhana. Dukungan internal seperti yang saya katakan tadi, dinas pendidikan, pengawas sekolah, alumni. Lanjut, monitoring dan evaluasi. Mungkin indikator keberhasilan 80% guru melaksanakan pembelajaran aktif dan refleksi. Nah, forum refleksi guru berjalan sudah lancar tiap bulannya, itu harapannya, dan minimal 2 proyek inovatif siswa per semester. Sistem dokumentasinya digital, berjalan aktif, serta alat ukur. Alat ukurnya yaitu instrumen supervisi reflektif, catatan forum refleksi, dokumentasi proyek siswa, data manajemen sekolah. Yang ketiga, strategi dokumentasi, ada nantinya laporan tertulis, foto, video, publikasi digital. Refleksi dan umpan balik bisa berbentuk kuesioner kita laksanakan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa, serta forum diskusi antara orang tua ataupun komite sekolah, rapat evaluasi manajemen sekolah. Selanjutnya, dampak keberlanjutan. Dampak yang diharapkan nantinya, dampaknya yang diharapkan terbentuknya budaya sekolah yang positif dan kolaboratif. Guru terbiasa melakukan refleksi ataupun coaching, intinya bimbingan, dan dampak siswa mendapatkan pengalaman belajar baru, bermakna dan menyenangkan. Manajemen sekolah transparan dan berbasis data. Strategi berkelanjutan yaitu supervisi reflektif ini menjadi agenda rutin sekolah. SEP ini juga masuk ke dalam program tahunan. Nah, yang ketiga, sistem manajemen digital diintegrasikan ke dalam program sekolah. Potensinya, potensi replika, yaitu model supervisi reflektif dapat diterapkan di sekolah lain ataupun sekolah lain di Pekanbaru. Dan SEP dapat dijadikan model proyek kolaboratif antar SD nantinya. Bisa kita lihat Bapak Ibu, matrix SWOT-nya ada kekuatannya tentunya dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari guru, dukungan dari komite siswa yang kreatif. Selain itu ada juga kelemahannya. Kelemahannya budaya refleksi ini masih rendah dan keterbatasan sarana digital. Selain itu ada juga peluang. Peluangnya diantaranya Merdeka Belajar
seperti kurikulum yang sudah kita laksanakan, profil pelajar Pancasila, dan 8 dimensi kelulusan. Ada juga ancaman. Ancaman ini resistensi atau penolakan dari guru untuk berubah, keterbatasan anggaran, dan ada juga perubahan. Skema proyek yang pertama nanti adanya persiapan, setelah persiapan adanya implementasi, refleksi, serta berkelanjutan. Instrumen yang dipakai yaitu instrumen kesiswa. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lontarkan ke siswa yang berskala 1-5, yaitu dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Apakah anak merasa senang belajar di sekolah? Yang kedua, apakah proyek kegiatan sekolah membentuk karakter siswa? Apakah mendapatkan pengalaman baru dan apa manfaatnya? Sedangkan survei untuk guru, apakah Anda merasa terbantu dengan survei reflektif? Yang kedua, seberapa sering Anda melakukan refleksi pembelajaran? Contohnya ada bulanan, semester, atau tidak pernah. Artinya dalam pembelajaran kita harus merefleksi diri untuk mengetahui kekurangan kelemahan kita. Lanjut, apakah manajemen sekolah sudah mendukung inovasi pembelajaran? Nah, masuk kita ke desain program forum. Durasinya 1 hari atau 6 jam. Agendanya memaparkan kepemimpinan transformatif, adanya narasumber, terus adanya FGD refleksi guru, presentasi hasil proyek siswa, penyusunan rancangan aksi berkelanjutan. Fasilitatornya bisa dari guru, dari kepala sekolah, atau dari eksternal seperti alumni. Nah, Bapak Ibu, contoh konkret yang saya bilang tadi SMP itu untuk SD 37 misalnya seperti proyek literasi atau coding sederhana yang bisa langsung diterapkan di sekolah. Selain itu, SEP juga untuk dirancang agar dapat mendukung karakter kesenangan, pengalaman belajar baru bagi siswa sesuai dengan arah kepemimpinan transformatif. Ini salah satu contoh SMP yang saya buat, judulnya Proyek Karakter Kreativitas, belajar menyenangkan, berkarya dengan bangga. Nah, SD 37 ataupun SD kita perlu difasilitasi untuk belajar tidak hanya secara kognitif, tetapi juga melalui pembelajaran yang nyata yang membentuk karakter siswa serta dapat menumbuhkan kreativitas dan memberikan rasa senang dan dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan proyek ini nantinya diharapkan siswa diajak menghasilkan karya-karya yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari hingga pembelajaran menjadi bermakna. Tujuannya yaitu membentuk karakter siswa yang kita perbaharui tadi di rapor mutu kan karakter yang rendah. Kita mengharapkan nantinya dengan ada kegiatan ini adanya karakter siswa dari mulai disiplin, kerjasama, peduli lingkungan, jujur, mandiri. Memang kalau kita lihat segi sekilas anak kita rasanya sudah berkarakter, tetapi di dalam menjawab soal ataupun pertanyaan-pertanyaan pada saat ujian NBK, kadang anak-anak itu entah paham atau tidak tentang karakter. Makanya kadang kita sudah menerapkan, anak menjawabnya tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, di sini makanya kami membuat proyek di mana adanya proses siswa itu dalam kegiatan ini diharapkan nanti adanya perubahan karakter anak, mulai dari disiplin, kerjasama, peduli lingkungan, jujur dan mandiri. Yang kedua, memberikan pengalaman baru, belajar baru dan menyenangkan, dan serta melatih kreativitas, kemampuan problem solving siswa.
menghasilkan karya nyata yang dapat dipamerkan di lingkungan sekolah nanti. Tujuan utama, tema utamanya, contohnya akan kita buat aku peduli dan kreatif untuk lingkunganku. Nah, contoh proyek pertama bisa saja Taman Mini Kreatif Sekolah. Deskripsinya, siswa bersama guru membuat taman kecil. Contohnya di halaman kita ada suatu laman yang masih kosong atau penuh bunga, bisa saja kita buat lebih bagus lagi, yaitu taman kecil yang menggunakan bahan bekas atau botol plastik kita susun-susun. Seperti sebetulnya kita udah melaksanakannya sebelumnya ya, di depan kelas, di depan halaman sekolah kita. Lanjut, nilai karakter. Nah, nilai karakter yang kita harapkan di kegiatan Taman Kreatif Siswa ini yaitu gotong royong, peduli lingkungan, kreativitas, pengalaman baru belajar. Mereka nanti kita harapkan bisa belajar mendaur ulang, menghias sekolah, menanam tanaman sendiri. Nah, proyek kedua yaitu Festival Literasi dan Seni Anak di SD Negeri 37. Deskripsinya, siswa membuat karya tulis atau dongeng bergambar sederhana, membaca puisi, dan menampilkan drama mini berdasarkan cerita rakyat Provinsi Riau. Nilai karakternya kita harapkan adanya kepercayaan, mencintai budaya, ekspresi diri. Pengalaman baru, siswa diharapkan nanti menulis dan menampilkan karya-karyanya di depan teman-temannya. Proyek ketiga yaitu coding ataupun game edukasi sederhana melalui aplikasi SPKD ya. Siswa diperkenalkan pada coding dasar untuk membuat animasi atau games edukasi sederhana. Nilai karakter yang kita harapkan di sini nanti adanya rasa ingin tahu siswa, habis itu kreatif, berorientasi masa depan. Pengalaman baru yaitu mengenal coding sejak dini dengan cara menyenangkan. Sesuai dengan kurikulum sekarang, kita di kelas 5 dan kelas 6 sudah mempelajari tentang coding. Yang keempat ada namanya proyek pahlawanku inspirasiku. Nah, di sini nanti siswa bisa memilih salah satu tokoh pahlawan atau figur inspiratifnya, membuat poster kreatif, lalu mempresentasikan di depan kelas. Nilai kreatif atau karakter yang kita ingin capai yaitu rasa nasionalisme, rasa kepemimpinan, dan komunikasi. Nah, pengalaman baru yang kita harapkan nantinya melatih keberanian mempresentasikan. Nah, disinilah Bapak Ibu kita memberikan ruang kepada anak-anak kita agar bisa mereka mempresentasikan baik dalam pembelajaran ataupun dalam kerja kelompok, serta belajar menghargai presentasi temannya. Yang kelima yaitu strategi pelaksanakan SMP ini. Waktunya, rencana kami ada 1 semester dengan proyek berganti-ganti tiap bulan. Metodenya kolaborasi antara siswa, adanya pendampingan guru, adanya dukungan dengan orang tua. Produknya hasil karya atau taman mini, taman kecil gitu maksudnya ya. Habis itu karya literasi, bisa poster ataupun coding games. Pameran seperti karya siswa dipamerkan dalam pekan kreatif di SD Negeri 37. Nah, indikator keberhasilan siswa akan berperan ataupun berpartisipasi sebanyak mungkin lebih kurang 80% ikut proyek ini, karena tentunya yang kita terapkan lebih menyenangkan. Minimal 1 karya nyata siswa per kelas dipamerkan ya pada saat ataupun pada setiap proyek. Siswa menunjukkan peningkatan karakter atau kerjasama, percaya diri, peduli lingkungan, serta orang tua dan komite terlibat dalam kegiatan ini. Tak lupa juga dokumentasi dan evaluasi, foto-foto proses dari hasil karya siswa. Nah, di sini juga kita tekankan nanti refleksi siswa.
cerita berpengalaman tentang proyek, apa yang sudah kita rancang, serta refleksi guru, catatan sikap atau keterampilan siswa, serta umpan balik dari orang tua. Umpan balik dari orang tua atas kegiatan yang sudah kita laksanakan. Jadi SLP di SD Negeri 37 ini nanti akan berupa rangkaian proyek kreatif, yaitu tadinya Taman Mini Kreatif, Festival Literasi Seni Coding Sederhana, dan Pahlawan Inspirasiku. Semua ini ringan dan menyenangkan, berkarakter, dan menghasilkan pengalaman baru yang dapat berlangsung dan dirasakan oleh siswa kita. Rincian kegiatan bisa kita lihat di depan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, di bulan Juni nanti seperti yang saya katakan di atas, kita adakan pekan kreatif SD Negeri 37, di mana pekan ini nanti akan memamerkan karya atau berserta pertunjukan oleh siswa. Hari kegiatan utama satu hari dalam minggu terakhir setiap bulannya akan dijadikan hari proyek. Nah, pendampingannya itu guru kelas ataupun guru yang berkolaborasi dengan orang tua. Monitoringnya bisa kepala sekolah. Refleksinya setiap proyek siswa menulis dan menceritakan pengalaman baru atau pengalaman belajarnya. Atau bisa juga siswa kita suruh buat buku harian refleksi siswa. Nah, dengan jadwal ini nanti harapannya siswa setiap bulannya mengalami pengalaman baru, bukan hanya sekedar belajar mereka di dalam kelas, tetapi juga berkreasi, berkolaborasi, menunjukkan karakter positif melalui kerja nyata. Nah, di sini Bapak Ibu, saya juga sudah merancang format lembaran refleksi untuk guru, refleksi untuk siswa. Nah, di sini kita ada beberapa pertanyaan. Apa yang kamu lakukan dalam proyek ini? Nah, di sini nanti siswa akan sesuai jawabannya, kejujuran dia biasanya. Di sini pun kita harus menghargai apa pendapat siswa. Terus hal-hal baru apa yang dia dapat dari kegiatan ini? Bagaimana perasaannya selama mengikuti proyek ini? Alasannya, terus nilai-nilai karakter apa yang muncul dari diri saya? Anak tuh bisa menentukan apakah kerjasama, apakah disiplin, apakah percaya diri. Apa yang ingin saya perbaiki? Nah, dalam proyek ini nanti anak-anak tuh bisa merefleksikan dirinya. Apa yang harus saya perbaiki ke depannya? Selanjutnya ada format lembaran refleksi guru. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan seperti bagaimana keterlibatan siswa dalam proyek ini? Apa karakter yang paling tampak berkembang pada siswa? Apakah mereka sudah disiplin, gotong royong, kreatif, percaya diri, peduli lingkungan? Terus ada juga kesulitan yang dihadapi siswa dalam proyek ini apa gitu. Yang keempat, strategi apa yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan pada proyek ini, serta dokumentasi seperti foto-foto ataupun hasil dari karya siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ingin siswa kita terbiasa melakukan refleksi pribadi. Nah, guru juga mencatat perkembangan siswa secara kreatif, inovatif, dan evaluasi. Ya, Bapak Ibu, demikian paparan dari saya, yaitu tentang proyek transformasi kepemimpinan di sekolah. Ini rencananya menjadi proyek dari kegiatan PCKS kami untuk sekolah, insya Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.